warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Allah, ampuni kesalahan hamba. Tiada Tuhan yang disembah kecuali Engkau. Engkau maha hidup, maha berdiri. Hamba bertaubat kepadamu, ya Allah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang kedua, marilah kita berselawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, pengikutnya sampai akhir zaman. Paling tidak kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, materi dalam pengajian hari ini yaitu sejarah berkorban. Dijelaskan di dalam Al-Quran surat yang ke-37, surat As-Saffat ayat 100 sampai ayat 109. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah, berikanlah kepada kami seorang anak yang saleh. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, Nabi Ibrahim itu sampai tua belum punya anak, tapi dia selalu minta kepada Allah, Rabbi habli minas shalihin. Oleh sebab itu, hadirin sekalian, kalau umpamanya kita menginginkan anak yang soleh, contoh Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin. Sampai umur sekitar 8 tahun belum punya. Nabi Ibrahim ini lahir di Babilonia, di Irak sekarang itu, lahir di sana. Lahirnya tersembunyi di dalam gua karena Namrud itu pada waktu itu mempunyai perintah, kalau ada anak laki-laki lahir suruh itu, karena takut menyaingi. Oleh sebab itu, tatkala ibunya hamil, dia masuk ke dalam gua, terutama mendekati kelahirannya. Kemudian lahirlah seorang anak laki-laki. Jadi dia tidak keluar kemana-mana, Nabi Ibrahim. Sehingga Nabi Ismail, sehingga anak Nabi Ibrahim itu, tatkala dia hamil, Nabi Ibrahim itu tidak keluar kemana-mana. Setelah dia bisa mengenal lingkungannya, hanya di lingkungan itu baik saja. Kemudian dia bertanya tentang Tuhan. Tatkala melihat bintang, wah ini Tuhan kami. Tapi setelah bintang itu tenggelam, wah ini bukan Tuhan. Tatkala melihat bulan, wah ini lebih bagus lagi nih, masih di Tuhan. Tapi setelah tenggelam ya sudah. Berikutnya melihat matahari, sama juga. Akhirnya tatkala sudah tidak demikian, Nabi Ibrahim itu keluar memberi
memberitahu kawan kepada kaumnya, kaumku, Tuhan yang benar itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, padahal bapaknya ini tukang membuat patung yang disembah oleh Namrud dan kaumnya ini. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, Nabi Ibrahim memang tidak suka dengan patung ini. Satu ketika Namrud itu dengan kaumnya keluar kota, semuanya mungkin merayakan hari raya apa begitu. Nabi Ibrahim diam-diam masuk ke kuil, ya, tempat penyembahan orang Namrud dan itu. Kemudian Nabi Ibrahim mengambil kapak yang besar, semuanya di kapaknya, semua Tuhan-Tuhan itu, tinggal satu yang paling besar, langsung dikalungkan di leher. Tatkala kaumnya dan Namrud itu kembali ke kota itu, terkejut karena sesembahannya semuanya lehernya sudah tidak ada, tinggal satu aja. Sudah, akhirnya ini siapa, perbuatan siapa? Ada yang memberitahu, ada orang yang paling tidak suka dengan itu, namanya Ibrahim. Tangkapnya Nabi Ibrahim. Ibrahim kemudian datang ke situ, itu, kenapa kok aku yang ditangkapnya? Itu yang menembas itu, patung yang paling besar itu. Coba tanyakan. Jadi kaumnya mengatakan, bagaimana kamu menanyakan? Kan dia tidak bisa ngomong. Nah, kalau tidak bisa ngomong, kenapa disembah? Karena tidak bisa jawab itu, akhirnya keputusan dari Namrud, bakar saja Ibrahim. Setelah Nabi Ibrahim mengumpulkan kayu sebesar, Nabi Ibrahim dibakar, katanya Allah, wahai api, dinginlah engkau. Akhirnya selamat sampai apinya habis, Nabi Ibrahimnya aman. Tapi tetap diusir. Nabi Ibrahim keluar dari Babylon ini hanya berdua dengan kemenangannya, yaitu Lut. Karena soalnya itu aja pengikutnya, jadi berdua. Sampai di tengah jalan, di tengah perjalanan yang jauh itu, melewati satu kerajaan. Di kerajaan itu sedang ramai-ramainya, ya, sedang ramai-ramainya orang ada di sana. Akhirnya Nabi Ibrahim tanya, ada apa ramai-ramai? Ini putri raja ini ingin mencari suami. Karena semua orang yang melamar dia, anaknya raja dari mana saja, nggak ada yang cocok. Nggak ada yang cocok. Akhirnya rakyatnya itu dikumpulkan, masing-masing menampilkan dirinya, siapa tahu ada yang cocok. Dari daerah-daerah kerajaan lain juga tampil juga. Tak ada yang cocok satupun. Gitu. Tapi Nabi Ibrahim ini melihat dari kejauhan dengan Nabi Lut itu dari kejauhan. Sampai habis itu laki-lakinya tidak ada yang cocok. Akhirnya ada laskar mendatangi Nabi Ibrahim. Kamu belum tampil juga? Ayo kasih tampil. Begitu Nabi Ibrahim tampil, apa yang kelihatan oleh si tuan putri itu seperti seseorang yang bercahaya yang luar biasa, tidak tanggung-tanggung. Akhirnya tatkala dia lewat itu, putri raja itu turun melemparkan apelnya, karena yang dilempar oleh apelnya itu jadi suaminya. Akhirnya dia kawin dengan Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim bilang, aku ini dari daerah yang jauh mau ke Palestina. Jadi habis kawin kamu harus ikut. Kata istrinya, ya ikut. Ini laki-laki yang luar biasa. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kemudian Nabi Lut ke daerah Sodom. Jadi Nabi di sana. Nabi Ibrahim berdua ini diperintah oleh Allah untuk ke Mesir.
Begitu dia sampai ke Mesir, hanya tahu kalau Raja Mesir itu, Fir'aun itu sangat suka kepada wanita Nas. Menurut kisah, ini kisah saja, tidak terdapat dari hadisnya saya tidak ketemu. Itu cuma pendapat ulama bahwa Allah itu mencipta kecantikan ke 10. Mencipta kecantikan 10. Ini kayak saja gitu. 3 diberikan kepada Ibu Hawa. Jadi Ibu Hawa itu bungasnya luar biasa. 3 diberikan kepada istrinya Nabi Ibrahim, yaitu Siti Sarah itu. Jadi istrinya Nabi Ibrahim itu bungas luar biasa. Kemudian 3 diberikan kepada Nabi Yusuf. Itu. Tinggal berapa? Tinggal 1. 1 ini bagi rata. Makanya wajahnya ini pas-pasan semuanya. Tapi ini kisah saja. Ya. Kalau Nabi Adam itu dikisahkan itu orang kulit hitam kayak Negro itu, tapi dapat istri yang sangat bungas. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, oleh sebab itu Nabi Ibrahim begitu masuk ke dalam kota Mesir itu, takut istrinya diambil oleh Fir'aun itu, Nabi Ibrahim bikin kotak langsung dimasukkan ke dalam kotak kayu, kemudian dipikulnya gitu. Begitu sampai masuk dalam kota itu, Laskar langsung menggiringnya supaya lapor ke raja. Gitu. Begitu dibuka di hadapan raja itu sekalinya wanita sangat cantik. Katanya Fir'aun, ini siapa? Gitu. Nabi Ibrahim mikir, kalau ini aku ngomong ini istriku, aku bisa dipenggalnya ini. Gitu. Tapi Nabi Ibrahim ngomongnya gini, ini adalah saudara. Ini saudara. Tapi Nabi Ibrahim tidak berdusta. Ini saudara seiman, itu maksudnya. Akhirnya dia, istrinya masukkan ke istana Nabi Ibrahim, dimasukkan di penjara di bawah tanah. Tatkala Fir'aun itu mau merangkul Siti Sarah itu, mau merangkul, itu waduh sakitnya luar biasa, tidak bisa. Jadi sakit itu. Kesakitan. Katanya Siti Sarah, kamu tidak boleh nyenggol aku, megang aku tidak boleh. Tapi kalau kamu ingin kembali normal, janji tidak akan memegang aku lagi. Begitu dia ngomong janji tidak akan memegang, sekalinya begitu lepas, saya ingat lagi ingin merangkapnya pulang sampai 3 kali. Setelah 3 kali, kemudian dia bujur-bujur, Siti Sarah dilepas, Nabi Ibrahim dipanggil. Kemudian setelah pamit, Nabi Ibrahim dapat hadiah, yaitu seorang budak wanita, namanya Hajar. Budak ini sebenarnya budak, bukan budak biasa. Orang tuanya si budak ini raja di kerajaan di Afrika itu. Cuma karena kalah dengan Fir'aun, kemungkinan orang tuanya dipenggal, tinggal Siti Hajar ini akhirnya dijadikan budak. Jadi Siti Hajar ini orangnya sangat pintar. Mungkin dia orangnya bungas tapi kulitnya hitam, mungkin begitu. Nah itu akhirnya ikut Nabi Ibrahim sampai ke Palestina. Sampai umur 80 tahun. Sampai umur 80 tahun itu Nabi Ibrahim belum punya anak. Padahal doanya, Rabbi habli minas sholihin, berikanlah hamba seorang anak yang soleh. Sampai 80 tahun. Jadi Siti Sarah mendengar suaminya selalu begitu itu, akhirnya ngomong, aku ini mandul itu, tua sudah, kawini si Sarah, kawini Hajar gitu, kawini Hajar. Akhirnya dikawini,
hamil, kemudian punya anak namanya Ibrahim. Di ayat ini fabassarnahu bigulamin halim. Kemudian Allah memberikan kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang halim. Halim ini kesabarannya luar biasa. Itu halim. Hadirin sekalian yang dapat dirahmati Allah. Tetapi setelah si Sarah ini hamil, muncul sudah cemburunya kepada Hajar itu dengan anaknya. Katanya secara usir anak ini dengan ibunya ini. Jangan dekat-dekat dengan aku. Aku tidak sudi lagi melihat wajahnya. Karena demikian perintah Allah, Siti Hajar dan Nabi Ismail kecil ini disuruh diantar ke Ka'bah yang sekarang ini, ke Baitullah itu. Dulunya kering kerontang dan Ka'bah itu bentuknya begini. Ini gunung, dikelilingi gunung, yang paling bawah itulah yang di Ka'bahnya. Jadi diantar ke sana, perjalanan dari ini Palestina ke Baitullah yang sekarang ini ke Mekah ini diperkirakan kurang lebih kalau naik onta yang lurus itu diperkirakan mungkin setengah bulan atau lebih itu. Akhirnya dibawa ke sana dengan sangu pas-pasan sampai di sana. Kemudian Nabi Ibrahim bilang kepada Siti Hajar, kamu di sini dengan anakmu di tempat yang paling bawah itu. Kemudian Nabi Ibrahim terus pergi. Terkejut Siti Hajar karena Nabi Ibrahim, kamu dengan anakmu di sini, langsung tinggal pergi, tidak noleh-noleh lagi. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim itu tidak tega melihat wajah istri dan anaknya itu, dia terus nunduk itu. Akhirnya Siti Hajar ngejar Nabi Ibrahim. Wahai Nabi Allah Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Apakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim cuma begini saja, noleh langsung begini, ngangguk aja. Anggukannya Nabi Ibrahim inilah yang memberikan semangat kepada Siti Hajar. Kemudian Siti Hajar kembali mendatangi anaknya yang sedang nangis kehausan. Karena nangis kehausan, Siti Hajar itu melihat sekelilingnya, jangan-jangan ada air. Setelah melihat sekelilingnya itu, melihat ke Safa, sepertinya di situ ada air, padahal bukan, hanya getaran dari panas itu, hanya getaran. Didatangi ke sana, tidak ada air. Ke Safa, ke Marwah, tidak ada air. Bolak-balik sampai 7 kali, hanya sadar kalau Nabi Ismail yang kecil itu ditinggal di lembah itu. Akhirnya didatangi. Begitu dia didatangi, Ismail sambil nangis, kakinya sambil nendang-nendang pasir itu, kakinya itu yang nendang pasir itu sekalinya bekas tendangannya itu kelihatannya kok basah. Langsung digaruknya oleh Siti Hajar, sekalinya keluarlah air yang jernih. Bunyi airnya keluar itu bunyinya zom, zom, zom. Ternyata air itu yang sekarang dinamakan air Zam-Zam itu bukan hanya penawar haus saja, tapi gizi yang luar biasa untuk kesehatan. Sehingga ibu dan anaknya ini langsung minum dan segar, sehat. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, tetapi Siti Hajar dan Ismail tetap di bawah lembah ini, panas yang luar biasa, tetap kepanasan. Hadirin sekalian, ditakdirkan oleh Allah, dari sangat jauh itu ada rombongan pedagang dari Yaman mau ke Palestina lewat
lewat laut. Jadi lewat laut itu sedang kehausan luar biasa. Biasanya kalau pedagang-pedagang kehausan itu tidak melihat seperti Siti Hajar, tapi melihat ke atas. Jangan-jangan ada burung yang turun, naik, turun, naik. Karena kalau ada burung yang turun itu menemukan air, lalu naik, yang lain turun, naik, dan sebagainya. Akhirnya pedagang itu menemukan itu, langsung melihat itu tuh, nah, ada burung yang naik turun, mesti ada air di situ. Padahal belum pernah lewat di situ pedagang ini. Setelah di situ sampai di lembah yang paling bawah itu, kelihatan seorang ibu dengan anak di situ, dan di situ ada air yang sangat jernih. Tatkala pedagang itu mau ngambil air itu, katanya Siti Hajar, itu ada yang punya. Akhirnya minta izin barter. Jadi orang itu ingin dapat air tapi barter. Kira-kira barternya adalah yang pertama mungkin buah-buahan, makanan, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang barter tenda, ada yang barter karpet, ada yang barter keperluan-keperluan yang diperlukan oleh Siti Hajar dan anak. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, dari cerita ini saja sudah kelihatan bahwa orang yang taat kepada Allah tidak akan dibiarkan sedikit pun oleh Allah. Dia akan dijaga oleh Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang benar-benar taat kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dari semua kesulitan dan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Akhirnya rombongan itu bilang begini, saya minta izin, mohon bermalam semalam di sini, gitu. Coba pada malam itu Siti Hajar dengan Ismail tidak sendirian, malah banyak orang yang menemaninya. Lalu keesokan harinya orang yang sudah tua-tua yang ikut rombongan pedagang itu ngomong kepada rombongannya, aku di sini aja, kedatangan aku ke Palestina, aku di sini saja, biar anak-anakku ini yang berangkat. Nanti dari Palestina biar kembali lagi ke sini ngambil aku. Ya Allah, ya Allah, orang yang benar-benar taat kepada Allah oleh Allah tidak dibiarkan sedikit pun sampai hari ini, dan itu sangat sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran surat yang ke-14 ayat 37. Saya bacakan surat yang ke-14 ayat 37 ya. Surat yang ke-14 ayat 37. Saya bacakan ayatnya, ini panjang sebenarnya. Ayat ini yaitu Nabi Ibrahim setelah ada di balik bukit. Nabi Ibrahim setelah balik bukit, baru Nabi Ibrahim berdoa. Salah satu doanya adalah di dalam Al-Quran ayat 37 itu bunyinya, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nas nahdi ilaihim warzaqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku
di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah yang hormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berikanlah mereka rezeki dan mudah-mudahan dan buah-buahan, mudah-mudahan mereka pandai bersyukur. Itu doanya Nabi Ibrahim. Maka dari doanya Nabi Ibrahim itu, yaitu langsung Allah ngasih rezeki, buah-buahan dan makanan. Tapi sebelumnya agar orang cenderung kepadanya, langsung datang orang. Nah, ini sesuai dengan doanya Nabi Ibrahim. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian di ayat ini, falamma balama'ahus sa'ya qala ya bunayya inni ara fi manami anni atbahuka fandur ma tara qala ya abati al ma tuhmar saja satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayat yang ketiga, saya bacakan ayat artinya, yaitu maka ketika keduanya telah di ayat ini, yaitu maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Jadi tatkala Nabi Ibrahim itu bermimpi, ini perintah Allah menyembelih Nabi Ismail, lalu ngomong kepada Ismail, sekalinya anaknya, karena ini perintah Allah, silahkan bahagi. Kalau anak-anak sekarang begitu kan ke yang kira-kira ada berubah ini, ada ini, tapi ini silahkan. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, maka di dalam sebuah hadis ini tatkala sudah dibawa anak ini ke tempat penyembelihan dan akan dilakukan penyembelihan, maka Ismail bilang kepada bapaknya, ayahku, ikatlah kedua tanganku agar aku tidak dapat bergerak sehingga mengganggumu. Ikat bapak yang kuat hingga aku tidak bergerak. Yang kedua, jagalah pakaianmu agar tidak terpecik oleh darahku sehingga mengurangi pahalaku dan menyedihkan ibuku bila melihat darahku. Sehingga hati-hati menyembelih, jangan sampai darahku kena baju engkau, gitu. Ngomongnya kayak gitu. Yang ketiga, asahlah pisaumu tajam-tajam agar licin dan cepat berlaku di leherku sehingga meringankan perih mautku, supaya yang tajam sehingga cepat itu langsung gitu. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, sampaikanlah salamku pada ibuku agar sabar ia menjalankan perintah ilahi, dan andai ayahanda tega, bawalah pakaianku ini
Pakailah pakaianku ini padanya untuk dijadikan kenang-kenangan. Itu sebelum dia disembelih. Lalu Nabi Ibrahim berkata, nikmat afna anta ya bunayya ala amrillah. Engkau wahai anakku adalah sebaik dan senikmat serta sebesar pertolongan untuk melaksanakan perintah Allah. Inilah yang setelah mengucapkan itu di dalam Al-Quran surat yang ke-103, falamma aslama wa tallahul lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim dan seterusnya. Kad saddaqat ru'ya innaka dzalika najzil muhsinin inna hadza wal bala'ul mubin fadainahu bidhibhin 'adzim wa tarakna 'alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadinal mukminin. Saya bacakan langsung dari seluruh ayat-ayat ini. Kemudian maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim sudah membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah, lalu Allah memanggil dia, wahai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh yang demikian kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar satu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar, gibas yang sangat besar, dan kami abadikan untuk Ibrahim ujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Selamat sejahtera bagi Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang yang berbuat baik. Sungguh dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Inilah ayatnya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kemudian ini diabadikan di dalam Al-Quran. Makanya Nabi itu pernah berkorban, pernah berkorban. Menurut riwayat ada yang mengatakan 100 onta, tapi ada yang mengatakan 100 ekor kambing itu. Jadi luar biasa. Oleh sebab itu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, Allah memberitahu kepada kita di Al-Quran surat yang ke-108. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak. Ini ditujukan kepada kita, sebelumnya ditujukan kepada Nabi Muhammad. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu Bapak dan Saudara, tanda kita taat takwa kepada Allah kalau kita diberikan rezeki. Oleh sebab itu korban ini bukan hanya seumur hidup sekali, tapi kalau diberi rezeki banyak, marilah kita menyembelih korban itu. Menyembelih korban, mudah-mudahan dengan menyembelih korban ini Allah memberikan berkah ketakwaan kepada kita, kemudian
Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Mudah-mudahan siapa tahu dengan banyak berkorban, setiap tahun berkorban, rezekinya makin diberkahi. Dan mari kita menjelang ibadah korban ini yang sudah berkorban, mudah-mudahan oleh Allah diberkahi. Yang belum, padahal ada rezeki, marilah kita berkorban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meningkatkan ibadah kita, ketakwaan kita kepada kita dan seluruh keluarganya. Nabi pernah berkorban gibas yang besar dua. Itu. Tatkala dia yang satu ekor ini untuk Muhammad dan keluarganya. Dan satunya ini untuk umat Nabi Muhammad. Oleh sebab itu, boleh kita yang sedang berkorban, tatkala dia niatnya berkorban atas nama siapa, sekalian dengan keluarga. Itu ada harapan begitu. Oleh sebab itu, berkorban ini bukan cuma dirinya yang diberkahi, tapi seluruh keluarganya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan waktunya habis, kita sudahi. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kisah peristiwa pengorbanan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim yang dilanjutkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkorban untuk mendapatkan keberkahan, kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.